Akibat kebijakan mutasi yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Kebun Torgamba terhadap salah satu karyawannya berinisial SMT, membuat SMT terus berupaya mencari keadilan. Sebab SMT menilai mutasi yang dialaminya tidak transparan dan berkeadilan. Apalagi saat itu dirinya tengah melakukan proses hukum terhadap permasalahan istrinya yang diduga telah diperkosa oleh oknum security berinisial DHS pada Jumat 24 November 2023 lalu. Demikian diungkapkan SMT saat dikonfirmasi di kediamannya, Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Minggu 14 September 2025. Mutasi yang dialaminya berdasarkan keputusan Regional HED PTPN 4 Regional 1, Nomor 1 SDM SKPTS R59V 2024, tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tengku Rinel selaku Chef Business Support dengan tujuan mutasi ke Kebun Huta Padang Kabupaten Asahan. Begini curhatan hati SMT pada tim media. Pada saat itu Pak, boleh saya ceritakan dari awal. Pada tanggal 22 November 2003, saya berangkat ke Medan mengikuti inovasi kompeten di TKPN di Yogyakarta Pak. Lalu setelah saya pulang dari inovasi itu Pak, saya mendapatkan kabar yang tidak baik bahwasanya istri saya dapat pelecehan. Akibat dari pelecehan itu Pak, saya mengadu ke perusahaan. Setelah saya mengadu ke perusahaan, kami dipanggil kedua belah pihak. Ternyata dipanggil kedua belah pihak, tidak ada titik temunya dan tidak ada penyelesaiannya. Jadi saat tidak ada penyelesaian itu kan Pak, kami memohon kepada manajer Pak Manulang selaku dia pimpinan di Torgamba, dia memberikan izin kami untuk menindaklanjuti ke dalam hukum ke dalam hukum kepolisian. Jadi di sehubung kepolisian kami lagi melakukan proses Pak, saya dapat panggilan mengatakan saya dapat mutasi tanpa ada panggilan tertentu dulu mengenai apa yang terjadi kepada saya Pak. Sangat disayangkan di bagian itu. Saya merasa mutasi ini secara tidak adil sama saya Pak. Mengapa di saat kami lagi berproses di dalam kepolisian dan kami sudah izin kepada Pak Manajer Manulang, aku malah dimutasikan. Bagaimana di saat kondisi itu perasaan saya masih campur aduk, perasaan saya hancur di saat itu. Sebelumnya itu Pak, saya katakan dulu tentang mutasi ini, tertulis di mutasi di tanggal 20 Mei 2023 Pak. 2024 saya maaf. 2024. Sementara surat mutasi jatuh ke tangan saya itu di tanggal 29 Pak. Jadi di tanggal 20 sampai 29 saya masih kerja aktif di perusahaan itu, bekerja mupuk gleder di Kebun Torgamba Pak. Jadi yang saya sayangkan, saya bermohon kepada manajer tindak lanjut dari mutasi yang telah terjadi kepada saya. Kami memohon kepada manajer, kami jumpai ke kantor kebun. Pada saat itu manajer juga di tempat. Saya memohon kepada Pak APK mau izin bertemu kepada Pak Manulang untuk mengenai kenapa saya dimutasi secara sepihak. Apa salah saya katakan gitu Pak. Jadi kami lama menunggu 1 jam, keluarlah Pak APK, Pak Manulang. Ternyata kami tidak digubris Pak. Dia lewat begitu saja di hadapan kami. Saya sayangkan, saya sedih. Sementara saya sudah nyampaikan kepada Pak APK, Pak Apollo, Pak, mengapa terjadi mutasi ini kepada saya? Saya sudah ngomong, saya mau bertemu pada manajer, saya memohon untuk supaya dibatalkanlah mutasi itu. Saya menceritakan, tolong Pak beri apresiasi kepada saya. Pada saat kejadian itu saya tidak tahu apa yang terjadi kepada istri saya. Yang saya tahu saya diutus juga dari Kebun Torgamba untuk mengikuti TKMPN inovasi di Yogyakarta Pak. Persetujuan juga dari Pak Manajer. Setelah itu kami mendapatkan prestasi Pak, mendapatkan prestasi. Jadi saya sampaikan kepada Pak APK, Pak, saya ke sana membuat nama kebun. Kenapa di saat terjadi permasalahan ini, kenapa tidak ada apresiasi dari kebun kepada saya? Saya sudah mengabdi di kebun Pak. Saya pun bergaji pokok, saya mengabdi. Saya tetap tekun, mau apapun pekerjaan yang diberikan saya jalanin. Walaupun itu hanya cuma sekedar gaji pokok Pak.
Tapi kenapa Pak di proses ini tidak ada penilaian, tidak ada aspirasi ataupun pertolongan orang Bapak supaya jangan memutasiku akibat dari kasus dari terjadi pelecehan kepada istri saya Pak. Selanjutnya saya juga mau bertemu kepada Pak Ketua SPBUN karena mereka lah tempat pengaduan. Saya juga dipotong biaya dari SPBUN untuk supaya apa permasalahan dari karyawan, dialah yang nanti akan membantu. Peristiwa Bapak ini? SPBUN tidak ada menemui saya dan tidak ada kami berjumpa untuk bicara tentang perkara mutasi saya ini Pak. Bapak sudah melapor kepada SPBUN? Saya sudah coba sama istri saya untuk bertemu. Tapi apa, pada saat itu istri saya punya waktu untuk bertemu SPBUN. Katanya, ya ini gak urusanmu, lakimu suruh sini. Benar betul. Maksud saya kan istri saya menjumpai Pak SPBUN supaya tahu waktu nanti bertemu. Dan dia tidak ada respon baiknya untuk perkara kami ini Pak. Apalah gunanya SPBUN itu Pak. Mungkin dia juga lupa aku rasa Pak. Terlalu banyak pula bidang dikerjakan dia Pak. Mulai dari badan pengurus desa, ketua SPBUN, kerani tanaman bagian vendor. Dan saya juga mendengar isu-isunya pun dia sebagai wartawan. Oh ya? Mungkin dia lupa Pak, jadi dia terlalu banyak pekerjaan dia itu sehingga dia lupa tanggung jawabnya untuk membela dan mendukung apa keperluannya SPBUN di dalam penanggulan karyawannya yang punya masalah. Nah setelah itu saya mengadulah, saya mencari pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan Pak. Apa sih Pak? Ya selalu disuruhlah kami untuk menghadiri kedua belah pihak dari kebun dan dari si karyawannya Pak. Jawabannya ya bagaimana Pak? Sesuai dengan apa pula mereka mengatakan ketentuan dari perusahaan, itulah tolonglah dijalani dulu. Supaya ini kalau memang tidak ada penyelesaian akan berlanjut ke PHI katanya Pak. Nah, terus hanya itu jawaban dari Disnaker? Iya Pak. Setelah itu ke PHI? Dan mengeluarkan surat anjuran juga mereka Pak. Surat anjurannya berbunyi sebagaimana? Berbunyinya supaya dalam kejadian itu semua tertera di situ, nanti saya bisa tunjukkan. Dan di situ disuruh juga untuk melaksanakan supaya jangan ada tambah perkara baru. Ya otomatis saya takut Pak, ya saya lanjutkan. Saya ikut ke sana supaya apa? Saya hormat Pak. Tapi apa? Saya membuat surat supaya jangan dikeluarkan dulu surat akomendasi bahwa saya mutasi. Saya buat surat ke Kebun Turgamba. Ternyata mereka tetap mengirim secara via rekening Pak. Apa daya saya Pak? Saya ingin mengembalikan kepada siapa Pak? Karena saya mau mengembalikan, mereka tidak terima. Itu saya sampaikan surat permohonan supaya jangan dikeluarkan akomendasi itu kepada Pak Sapingi. Sapingi ini siapa? Sapingi ini sebagai kerani APK. Kemana dimutasi? Saya dimutasi di Kebun Huta Padang Pak, di Kisaran. Sudah berapa hari? Sudah 1 tahun 4 bulan Pak, karena bulan 5 surat mutasi itu Pak. Jadi gimana PH-nya gimana PH-nya? Hasil PH semua tetap kalah Pak, karena banyak yang berkhianat saya Pak. Tetap disuruh menjalankan mutasi. Jadi saya buat pengaduan tentang penganiayaan korban istri saya pun kayaknya nggak ada respon dari PHI Pak. Saya memang buta hukum, ya itulah saya mengupayakan saksi, saya mengupayakan pengacara, ya tetap saya kalah Pak. Tapi apa daya Pak, ya beginilah, apa mungkin karena kami karyawan bawahan sehingga keadilan itu tidak bisa kami rasakan Pak. Apa seperti itu Pak? Mohonlah Pak kepada Dirut, tolong Pak, tolong lihat saya yang terjadi ini Pak. 1 tahun 4 bulan saya mengalami ini, kesedihan, kehancuran mental semua, sampai saya malu juga di perusahaan sana Pak. Tolong turun, lihat apa sebenarnya yang terjadi Pak. Semua aku punya datanya Pak. Saya mohon Pak, kami mohonkan juga kepada Presiden Pak Prabowo supaya menindak keadilan kepada kami, karena aku karyawan Pak, saya merasakan karyawan ini tidak mendapatkan keadilan dari perusahaan Turgamba Pak. Harapan saya Pak, tolong Pak, di saat perkaraku ini belum selesai, kenapa aku dimutasikan? Jadi saya mohon Pak, saya dikembalikan ke kebun asal saya Pak, karena ada yang mau saya kerjakan, ada yang mau saya lakukan proses kepada istri saya Pak, untuk menindaklanjuti kebenaran yang terjadi yang dilakukan kepada istri saya Pak. Saya ingin membersihkan nama baik saya, sudah malu, sudah seluruh kebun. Mental anakku juga terganggu Pak.
Saya nggak tahu mau berkata apa lagi di bagian diri saya nih. Kalau mau ditanya ke dalam semua sudah hancur, Pak. Hanya bersyukur saya kepada Tuhan masih diberikan kekuatan. Hanya itu saja yang saya syukuri, Pak. Saya tidak bersalah, apa dampaknya saya, Pak, gitu. Kenapa saya juga ikut dimutasi? Sementara kami masih berproses dalam hukum. Apa ikut-ikutan perusahaan menghalang-halangi keadilan kami, Pak? Saya hanya korban, Pak. Saya di kebun ini untuk mencari kehidupan, mencari kemakmuran. Tapi kenapa, Pak? Saya dipitnah. Saya dipitnah dengan 30 orang, diusung 30 orang. Menyatakan istri saya meresahkan. Intinya saya minta keadilan, Pak. Tolong Bapak Dirut. Semua jajaran BUMN, PTPN Regional 1. Agar untuk melihat keadaan saya saat ini, Pak. Saya sudah banyak melapor, saya juga melapor ke Ombudsman, saya melapor ke Binariksa. Apa hasilnya, Pak? Tidak bisa mereka menunjukkan keadilan kepada saya, Pak. Sudah habis-habisan saya biaya, Pak, waktu, tenaga, pola pikir, mental, semua hancur, Pak, hancur. Menanggapi polemik tersebut, Apalio Purnadi selaku APK Kebun Torgamba saat dikonfirmasi via WhatsApp pada Senin, 15 September 2025 membenarkan mutasi SMT ke Huta Padang Kabupaten Asahan. Masih dikutip dari balasan Wanya, beliau menegaskan bahwa mutasi tidak harus didasari oleh kesalahan karyawan. Sebab mutasi adalah bagian dari penyegaran dan peningkatan kompetensi dan ini sudah menjadi kebijakan perusahaan. Saat itu istri SMT menceritakan kronologis pelecehan yang dialaminya yang dilakukan oleh Oknum Security PTPN 4 Regional 1 Kebun Torgamba berinisial DHS. Awalnya kan, Pak, dia mau bayar utang datang ke rumah. Utang dia ada sekitar 617.000. Saat itu saya sedang sakit, di teleponnya sudah di depan rumah. Tolong bukakan pintu, Dek, saya mau bayar utang, kata dia. Awalnya saya tolak, Pak, karena saya bilang saya sakit. Tapi ternyata dia memaksa karena sekalian ada katanya mau ditanya perihal sound system. Kebetulan suami saya tukang rentalan musik. Jadi udah aku tolaknya, Pak, sampai 3 kali. Karena aku bilang saya sakit, tapi beliau maksa biar ada, Dek, mau untuk masjid abang, bapak abang, katanya. Udah setelah itu saya buka lah pintu kan, Pak. Saya persilakan masuk di teras, saya suruh duduk di kursi biar saya dilihat orang menerima tamu, tapi dia menolak. Alasan dengan masih panas, Dek, udah dibawa aja. Singkat cerita dia cerita-cerita bahas speaker berapa harganya. Dia nanya barang contoh mixer. Saya bilang ada, Bang, contohnya tapi di belakang. Datang dia, boleh Bang foto, Dek, kata dia. Awalnya aku tolak, Pak, karena aku bilang janganlah sekarang, Bang, karena suamiku saat ini tidak ada di rumah. Nanti apa kata orang. Saat itu kejadiannya di tanggal 24 November 2023 hari Jumat, sekitar jam 10 pagi. Cepatlah, Dek, sebentar aja motokan mixer itu. Aku tolak lagi, enggak lah, Bang, nanti apa kata orang. Tunggu di sini lah suamiku. Lama kali, Dek, mau dipakai hari ini disumbangkan ayah abang, mau dipakai sholat Jumat, kata dia. Enggak lah, Bang, nanti abang nenek pula. Aku takut nanti terjadi apa-apa. Aku bilang sama dia kan, Pak. Datang dia, gila kau, Dek, mana mungkin abang seperti itu. Kalian kayak nggak kenal aja abang kayak mana. Ya udahlah, karena seperti itu alasan dia kan, Pak. Dan untuk alasan agama, saya mauilah dia masuk ke rumah. Ke dapur dia saya suruh, karena posisi mixer itu di dapur. Setelah di dapur, saya ke kamar. Saya teringat, loh kok cuman moto, kok lama kali pikiranku kan, Pak. Ternyata aku teringat ada HP anakku di situ, saya cas, saya charger. Setelah itu pura-pura lah saya mencas HP, tiba-tiba saya dipeluk lah dari belakang, Pak. Langsung lah dibekam dia mulutku. Aku memberontak, ditarik dia aku ke tempat tidur anakku, dibanting dia. Di situ aku melawan sampai koyak bajuku, sampai koyak celanaku juga. Di saat dia membuka celananya, Pak, dia disitulah aku lari ke kamar. Aku nggak mungkin lari keluar, Pak, karena saat itu posisiku udah setengah telanjang. Dan itu pun aku teriak, mulutku ditutup. Sampai udah sesak aku, Pak. Udah gini-gini apa. Aku pikir aku takut mati konyol. Seperti itu, Pak. Jadi setelah itu, masuk aku ke kamar kan, Pak. Sebelum sempat ku kunci pintu ini, didobrak dia lah pintu itu, Pak. Dan situ saya terjatuh, dibanting dia ke tempat tidur. Dah, saat itu saya tidak sadar lagi apa yang terjadi. Di situ dia dilakukan? Disitulah dilakukan. Ya, akibat dari insiden ini, suamiku dimutasikan ke Kebun Huta Padang. Demikian liputan tim Media Barak TV dari Labuhan Batu Selatan melaporkan.
snacknya. Sama kue-kue itu nak